berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi, atau maaf Pak Dr. Ribut, Pak Yusuf Mas, kami ini tetap meyakini daripada bahwa kami adalah turun Nabi, tetapi silakan bagi orang lain untuk tidak meyakini kami sebagai turun Nabi. Kami tidak akan lagi mengaku-ngaku turun Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi. Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika anta kuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushhira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Dan tubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia. Kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku turunan Nabi dari Ba'lui itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya, karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Fayakunu wahidan fayakunu ahadal kadhibin, maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi tapi kemudian dia masih membelanya, ahadal kadhibin, dia akan menjadi salah seorang pendusta itu. Wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hadza in sakata, hukum ini hanya bagi orang yang diam. Wa kaifa biman yanqulul kadhiba, bagaimana dengan orang yang menyebar luaskan kedustaan itu? Assalamualaikum Dr. Ribut Nur Huda. Assalamualaikum Kang Yusuf Mas. Assalamualaikum pada seluruh pemirsa pada suka di seluruh dunia. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya ikut membahas kajian Dr. Ribut Nur Huda dalam bukunya tentang Ahli Bait, saya ingin mengutip kembali tentang kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab dan kitab Rasail fi Ilmil Ansab terkait dengan terputusnya nasab Ba'lawi yang telah terbukti putus, terbukti palsu berdasarkan kajian historis, kajian genealogi ilmu nasab dan kajian tes DNA. Di mana kutipan yang akan saya bacakan, ini akan saya bacakan dari seorang pakar nasab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tentang bagaimana sih kita ketika sudah mengetahui bahwa Ba'lawi ini adalah merupakan bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat yang sama mereka masih mengaku di hadapan publik dan tidak mengiktiraf keterputusan mereka kepada Rasulullah. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, la yajuzu bihalin ay yaskuta ala munkari ilmihi lianna sukutahu ala al-kadhibi bin nasabi yakunu kal iqrar fayakunu ahadal kadhibina wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh. Hadha in sakata fa kaifa biman yanqulul kadhiba wa la yajuzu sukutu ala al-kadhibi fin nasabi wa la mujalasatul wadda'ina wa illa kana wahidan minhum. Kata Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya, karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Fayakunu wahidan fayakunu ahadal kadhibin, maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi tapi kemudian dia masih membelanya, ahadal kadhibin, dia akan menjadi salah seorang pendusta itu. Wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hadza in sakata,
hukum ini hanya bagi orang yang diam. Fakaifa biman yanqulul kadhiba, bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan kedustaan itu. Dan yang terakhir ini menarik, Bang Yusuf, la yajuzu sukutu 'alal kadhibi bin nasab wala mujalasatul wadda'in wa illa kana wahidan minhum. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela, kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'lawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Dan di sini pula saya akan mengutip daripada Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi di kitab yang sama, Muqaddimah fi Ilmi Al-Ansab, halaman 180, dalam kitab Rasail fi Ilmi Al-Ansab 187. Fa'alaika fi awalil amri bin nusi fata'muruhum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkar wa tad'uhum bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa tujadiluhum billati hiya ahsan wa an la tata'assafa fi isti'malil haqq bi an tamakkanat min nufusihim al quwwal hakimah al 'aqilah wastajabu lin nasihah fa 'alaika an takuffa 'anhum wa illa tushhira wa tufaddiha bal yajibu 'alaika an tasturahum wa an ta'tadira lahum bi jumalil a'dzar amma illam yastajibu walakinnahum akhadhu bitamadi fi dalalatihim wa baghihim fa 'alaika an tarfa'a amrahum ila al-hakim wa in tabayyana wa an tubayyina halahum lin-nas wa min samma fa inna 'alaika mujahadatal kadhibin bi ghalidil maqali wa munazalatal muzawwirina bi fasilil fi'al. Ini menurut Syekh Sayyid Hussein bin Haidar dalam kitabnya Rasail fi Ilmi Al-Ansab halaman 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'lawi ini bahwa nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi, hasil tes DNA mereka G, yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi dengan semua itu, bagi kita orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nuskhi, dengan cara nasihat, fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar, kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat munkar, wa tad'uhum bil hikmah, kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah, wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka, fi isti'malil haq, atas nama kebenaran, fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasiha fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi, atau maaf Pak Dr. Ribut, Pak Yusuf Mas,
kami ini tetap meyakini daripada bahwa kami ada turun Nabi, tetapi silahkan bagi orang lain untuk tidak meyakini kami sebagai turun Nabi. Kami tidak akan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi. Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika anta kuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadhira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, fa alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Wa antubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia, kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku turunan Nabi dari Ba'lui itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna alaika mujahadatul kadzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqam.